perjuangan kita ke depan tanpa landasan spiritual, tanpa semangat spiritual akan terasa kering, akan terasa berat, akan terasa melelahkan. Hari ini adalah hari pertama, ya. Besok adalah hari pertama, lusa adalah hari pertama perjuangan kita. Tidak ada hari kedua, tidak ada hari akhir. Setiap hari adalah hari pertama. Jadi tetap semangat dan jaga kesehatan, karena insya Allah perjuangan kita masih panjang. Bismillahirrahmanirrahim. Om Swastiastu. Yang terhormat Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Partai Umat beserta jajarannya. Yang kami hormati Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Permata Umat beserta jajarannya. Yang kami hormati Ketua KPU Bali atau yang mewakilinya. Yang kami hormati Ketua Bawaslu atau yang mewakilinya. Yang kami hormati segenap calon Dewan Pengurus Wilayah Partai Umat dan Permata Umat serta Garda dan hadirin yang berbahagia. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, yang telah memberikan rahmat, hidayah dan inayahnya kepada kita semua, sehingga kita dapat berjumpa di acara yang insya Allah dapat mempererat silaturahmi kita semua. Tak lupa sholawat serta salam selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang membawa kita dari zaman jahiliyah ke zaman yang insya Allah penuh barokah. Pertama-tama perkenankan kami mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu untuk memenuhi undangan kami dalam acara pelantikan Dewan Pengurus Wilayah Partai Umat Provinsi Bali. Hadirin yang berbahagia, sebelum memulai acara, perkenankan saya untuk membacakan susunan acara pada kegiatan pelantikan Dewan Pengurus Wilayah Partai Umat Provinsi Bali sebagai berikut. 1. Pembukaan. 2. Pembacaan ayat suci Al-Quran. 3. Menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars Partai Umat. 4. Prosesi pelantikan Dewan Pengurus Wilayah Partai Umat Provinsi Bali. 5. Prosesi pelantikan Dewan Pengurus Wilayah Permata Umat Provinsi Bali. Dilanjutkan dengan prosesi pelantikan Garda Umat Provinsi Bali. Kemudian dilanjutkan dengan sambutan-sambutan. Yang pertama, sambutan dari Ketua DPW Partai Umat Provinsi Bali. Kedua, kita sambil menunggu Pak Gubernur, jadi nanti akan memberikan sambutannya. Kemudian ketujuh, pidato politik Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Partai Umat. 8. Pembacaan doa. 9. Penutup. 10. Sesi foto bersama. Hadirin yang saya hormati, marilah kita buka prosesi pelantikan Dewan Pengurus Wilayah Partai Umat Provinsi Bali ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Semoga dengan bacaan basmalah tadi akan memperlancar acara pada pagi hingga siang hari nanti. Acara selanjutnya, marilah kita dengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran yang dibacakan oleh Bapak Arbah J. Kepada yang bertugas, dipersilahkan.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Berselindung hamba kepada Allah daripada godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah yang sebenar-benarnya takwa kepadanya, dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Wa'tasimu bihablillah jami'an wa la tafarraqu wa ni'matallahi 'alaikum wa idh kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum فأصبحتم بنعمته إخوانا. وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها. كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون.
dan berpegang teguhlah kamu semuanya kepada tali agama Allah. Dan janganlah kamu bercerai-berai. Dan ingatlah hikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu di masa jahiliyah bermusuhan. Lalu Allah menyatukan hatimu, dan dengan kurnia-Nya lah kamu menjadi bersaudara. Sedang kamu ketika itu sedang berada di tepi jurang neraka. Dan Allah menyelamatkan kamu dari sana. Demikianlah Allah menerangkan dengan ayat-ayatnya kepada kamu, agar kamu mendapat petunjuk. Waltakum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar. Wa ulaika humul muflihun. Wa ulaika humul muflihun. Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, dan menyuruh kepada kema'rufan, dan mencegah kemungkaran. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Shadaqallahul azim. Maha benar Allah dengan segala firman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak. Kita lanjutkan dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars Partai Umat. Kepada para hadirin kami persilahkan untuk berdiri dan yang bertugas dipersilahkan. Jadi pandu ibuku.
Alhamdulillah. Baik, kepada para hadirin kami persilakan duduk kembali. Hadirin yang kami hormati, marilah kita saksikan prosesi pelantikan Dewan Pengurus Wilayah Partai Umat Provinsi Bali. Acara apa nih? Pulang kalian semua, Acara apa ini? Acara apa ini? Barbar. Partai apa ini? Woi! Partai apa? Kamu siapa semua? Jangan semua sini. Keluar! Aku punya tempat di sini. Kita udah izin sini, keluar semua. Apa? Jangan di sini. Woi! Ngapain? Aku punya tempat di sini. Acara apa ini ya? Apa? Acara apa ini? Stop! Hai! Cara ini. Sudah. Tahan dirimu. Apa yang kamu lakukan di sini? Acara apa ini? Dah diam, jangan ganggu. Kenapa? Hai. Diam. Hei, sabar. Dengerin. Jangan pura-pura kamu mabuk di sini. Jangan pura-pura kamu sebagai orang sinting di sini. Kamu harus menghargai bapak yang di sini dan ibu-ibu yang hadir di sini. Ini bapak ibumu. Jangan kau kira ini orang asing yang tidak pernah kamu kenal dalam hidupmu. Kamu sadar, kan? Sudah tidak saatnya lagi kamu bermusuhan dengan antar saudaramu sendiri. Kita sudah kehilangan kesempatan. Bangsa lain sudah lari cepat, kamu masih berkelahi di dalam rumah. Ini rumah kita, rumah yang harus kita perbaiki bersama bila ada sesuatu yang tidak pada tempatnya.
Kamu harusnya paham itu. Kamu yang lebih sabar lagi. Ya, ini tugas kita. Tugas bapak-bapak dan ibu-ibu yang hadir di sini. Bagaimana caranya kita merawat anak-anak bangsa ini, aset bangsa ini. Kalau tidak dari sekarang, kita harus lakukan bersama-sama. Setuju tidak, Bapak? Inilah aset kita. Kita harus lapang hati. Kita sudah kehilangan banyak energi hanya untuk ngurusin yang seperti ini. Saya sedih, betul-betul sedih. Ya Allah, ya Rabbi. Aduh, ya Allah. Kapan lagi kita perbaiki diri kalau begini terus, Nak? Apa pentingnya, Pak? Pentingnya, kalau kamu sadar ini akan menjadi jalan hidupmu yang terbaik di masa depan. Kami semua akan lengser. Dan ini nanti kamu yang akan mengendalikan bangsa dan negaramu ini. Kamu nih aset bangsamu sendiri. Kalau kamu seperti ini terus-menerus, kapan kamu bisa belajar? Belajar berorganisasi. Belajar apa saja. Kita udah ketinggalan banyak. Ayo pikirkan dan renungkan di hatimu semuanya. Paham nak? Sadarlah mulai dari sekarang. Bapak-bapak dan semua undangan yang ada di sini siap untuk mengantarkan kamu melalui partai umat yang bakal dilantik pada sebentar lagi di Provinsi Bali. Ayo kalian berdamai kalian. Berhenti berkelahi. Kita anak-anak negeri harus bersatu. Jangan pernah bermusuhan. Berdamai kalian. Ayo berdamai. Terima kasih Bapak Ibu pada undangan. Mudah-mudahan ini menjadi pendorong kita untuk bangun bangsa yang lebih baik. Baik, terima kasih. Sekali lagi kita tepuk tangan untuk garda kita. Demikianlah tadi sekelumit atraksi dari Gerakan Generasi Muda Garda Umat. Semoga dapat menjenggarkan suasana pada pagi hari ini. Baik, marilah kita lanjutkan acara ini dengan mendengarkan pembacaan SK oleh Sekjen DPP Partai Umat, Bapak Ahmad Muhajir. Kepada Bapak dipersilahkan. Surat keputusan nomor 0017 garis miring 01.51 garis miring SK titik cap garis datar 1 titik R garis datar 1 garis miring DPP Partai Umat garis miring 3 Romawi garis miring 2022 tentang struktur pengurus Dewan Pimpinan Wilayah Partai Umat Provinsi Bali periode 2021-2025. Bismillahirrahmanirrahim. Atas berkat rahmat Allah Subhanahu wa taala, Dewan Pengurus Pusat Partai Umat setelah A. bahwa Partai Umat adalah yang merupakan Islam rahmatan lil alamin yang bersifat terbuka. B. dan seterusnya. Mengingat dan seterusnya. Dan seterusnya memutuskan menetapkan keputusan Dewan Pengurus Pusat Partai Umat tentang perubahan struktur pengurus Dewan Pimpinan Wilayah Partai Umat Provinsi Bali periode 2021-2025. Pertama, mengesahkan perubahan struktur Dewan Pimpinan Wilayah Partai Umat Provinsi Bali periode 2021-2025 dengan dan susunan sebagaimana terlampir. Kedua, salinan surat keputusan
Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagai amanah dengan penuh tanggung jawab. Ketiga, bahwa segala sesuatu yang terdapat dalam surat keputusan ini dapat diubah dan diperbaiki kembali apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan. Surat keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan di Jakarta pada tanggal 24 Maret 2022. Dewan Pengurus Pusat Partai Umat Dr. Ing Haji Ridho Rahmadi Eskom MSc Ketua Umum ditandatangani. Haji Ahmad Muhajir SHMH Sekretaris Jenderal ditandatangani. Lampiran surat keputusan Dewan Pengurus Pusat Partai Umat nomor 0017-1.1.R-1.R-DPP Partai Umat _3 Romawi tahun 2022 tentang perubahan struktur pengurus Dewan Pimpinan Wilayah Partai Umat Provinsi Bali periode 2021-2025. Struktur pengurus Dewan Pimpinan Wilayah Partai Umat Provinsi Bali periode 2021-2025. Majelis Pengawas Partai. Ketua Dr. M. Taha Anwar. Sekretaris minta maju ke depan sekaligus. Sekretaris Dr. Andes Muhammad Khairuddin. Anggota Talib Umar Bajrai. Silakan Mas. Anggota Endang Kumoro Wati. Dewan Pengurus Wilayah. Ketua Waras Priyangga ST. Wakil Ketua Haji Husni Abadi. Wakil Ketua Muaz Masyadi. Wakil Ketua Bobi Sofyan Hadi. Wakil Ketua Dedi Wahyudi Antoro. Wakil Ketua Tony Adi Kusarto. Sekretaris Koko Hendrato SE. Wakil Sekretaris Taufan. Wakil Sekretaris Rahmawati Katuning Tias, Sarjana Ekonomi. Bendahara Evi Nugra Heni. Wakil Bendahara Pristi Agus Wijayati. Wakil Bendahara Rani Dinda Arianto. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 24 Maret 2022 Dewan Pengurus Pusat Partai Umat Dr. Ing Haji Ridho Rahmadi Eskom MSc Ketua Umum ditandatangani. Haji Ahmad Muhajir SHMH Sekretaris Jenderal ditandatangani. Baik, berkenan kepada Bapak Haji Ridho Rahmadi Eskom MSc selaku Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Partai Umat dan didampingi dengan Sekjen DPP Partai Umat Bapak Ahmad Muhajir. Sahabat-sahabatku, mohon bisa diikuti apa yang saya ucapkan. Sudah siap? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kami kader Partai Umat bersumpah dan berjanji untuk senantiasa satu, berjuang melawan kezaliman dan menegakkan keadilan. Dua, menyebarkan Islam rahmatan lil alamin. Tiga, berakhlak terpuji kepada sesama. Empat, taat beribadah dan rajin beramal soleh. Lima, ikhlas dan bersungguh-sungguh dalam berjuang untuk mewujudkan Indonesia negeri yang adil,
makmur, aman, dan damai bagi seluruh rakyat Indonesia. 6. Berjuang dalam satu jamaah yang kuat dalam bingkai NKRI, Pancasila, dan UUD 1945. 7. Menjaga nama baik partai dan menjauhkan dari hal-hal yang dapat merusak partai. Semoga Allah senantiasa memberikan kekuatan, kesabaran dan pertolongannya kepada kami untuk dapat menjalankan sumpah dan janji ini dengan sebaik-baiknya. Amin. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Amin ya rabbal alamin. Kami ucapkan selamat kepada seluruh pengurus DPW Partai Umat Bali. Semoga dimudahkan dalam mengemban amanah ke depan. Dilanjutkan dengan penyerahan Next, kamu lihat Partaka teksnya. Partai Ini Umat berantakan, ya. dari Ketua Umum DPP Partai Umat kepada Ketua DPW Partai Umat Provinsi Bali. Silakan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan ini saya serahkan bendera Pataka Partai Umat kepada Bapak Waras sebagai pimpinan DPW Partai Umat Bali. Kita doakan semoga dimudahkan dalam melawan kezaliman dan menegakkan keadilan. Amin. Allahu Akbar. Silakan Pak. Kibarkan Bapak. Dilanjutkan dengan penanda tanganan naskah pelantikan DPW Partai Umat Provinsi Bali. Silakan Pak Ketua dan Sekretaris MPW dan Ketua Sekretaris DPW. Silakan. Mas Bambang. Mas Toha. Di sini dulu Pak. Silakan di sini. Mas Waras. Wah mantap. Mantap. Penuh. Semangat. Ya. Ya. Bismillah. Kan dipoto kan? Ya. Pegang. Sini. Sini. Nah, di sini tengah. Ya. Saya beri. Oh ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Selamat. Ya. Barakallah. Ya. Terima kasih. Barakallah. Terima kasih. Selamat. Ya. Selamat ya. Bismillah. Selamat Pak Boy. Selamat ya. Pengurus yang baru dilantik dan semoga dapat menjalankan amanah yang diterima. Baik, marilah kita lanjutkan acara ini dengan pelantikan Dewan Pengurus Wilayah Perempuan Utama atau Permata Umat. Mari kita dengarkan pembacaan SK oleh Wakil Ketua Dewan Pengurus Pusat Permata Umat, Ibu Lela Abwata. Kepada Ibu dipersilahkan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Surat keputusan nomor 018-K-DPP-DPP-3-PU-3 tentang struktur pengurus Dewan Pimpinan Wilayah Permata Umat Provinsi Bali periode 2021 sampai dengan 2026. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa, Dewan Pengurus Pusat Permata Umat setelah menimbang bahwa Permata Umat adalah organisasi otonom partai umat yang berasaskan Islam rahmatan lil alamin yang bersifat terbuka dan mandiri, bahwa Permata Umat bertujuan mewujudkan perempuan mandiri yang menjadi garda terdepan untuk kemaslahatan umat, bahwa dalam rangka mencapai tujuan dan usaha Permata Umat perlu penyelenggaraan tata kerja melalui kepengurusan yang efektif dengan memperhatikan prinsip-prinsip demokrasi, persamaan, dan keadilan guna memberikan kesempatan kepada kader, anggota, dan simpatisan yang memenuhi persyaratan, bahwa Dewan Pimpinan Pusat Permata Umat telah menyusun kepengurusan Dewan Pimpinan Wilayah Permata Umat Provinsi Bali periode 2021 sampai dengan 2026, memperhatikan Pasal 7 Anggaran Dasar dan Pasal 8 Anggaran Rumah Tangga, memutuskan menetapkan Dewan Pengurus Wilayah Permata Umat Provinsi periode 2021 sampai dengan 2026. Pembina Bunda Haja Nurmawati Ihdar. Ketua Henny Johan SE. Sekretaris Randi Dinda Arianto. Wakil Sekretaris Lila Alfa Febriani. Beliau tidak bisa hadir pada saat ini. Bendahara Saida Rangganawati. Ketua Bidang Organisasi dan Keanggotaan Pristi Agus Widyayanti. Ketua Bidang Humas Endang Komarawati. Ketua Bidang Hubungan Antar Lembaga Rahmawati. Ketua Bidang Ekonomi dan UMKM Evi Nugraheni. Ketua Bidang Pendidikan Siti Chandrawati. Ketua Bidang Kesejahteraan Sosial RR Ajeng Putri Yuliana. Surat keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan di Jakarta pada tanggal 27 Maret 2022. Dewan Pengurus Pusat Permata Umat Dr. Anda Ois Feti Fatayati MSI Ketua Umum ditandatangani. Kusnia Arman SE Sekretaris Jenderal ditandatangani. Kita lanjutkan, berkenan kepada Ibu Uis Fati Fatayati selaku Ketua Umum DPP Permata Umat didampingi oleh Ibu Lela. Pada Ibu dipersilahkan untuk naik ke depan dan untuk melantik DPW Permata Umat Bali. Tolong dibantu. Mic-nya dibawa ke tengah. Bismillahirrahmanirrahim. Atas ridho dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada hari ini Ahad 27 Maret 2022, saya selaku Ketua Umum Permata Umat
Dengan ini melantik Dewan Pengurus Wilayah Permata Umat Provinsi Bali periode 2021-2026. Bunda Muda Soleha siap dilantik? Ya, nanti ikuti apa yang saya ucapkan. Kami berjanji. Satu, senantiasa bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala. Dua, menjadi perempuan utama umat sebagai garda terdepan untuk kemaslahatan umat. Tiga, berkhidmat pada permata umat dan partai umat untuk menegakkan keadilan dan melawan kezaliman. Empat, menjaga nama baik permata umat dan partai umat. 5. Akan melaksanakan kewajiban sebagai pengurus permata umat dengan sebaik-baiknya. Hanya kepada Allah kami memohon ampun. Dan hanya kepada Allah kami memohon pertolongan. Semoga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kami. Kita takbir ya, Bu. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Terima kasih. Dilanjutkan dengan penyerahan Pataka Permata Umat dari Ketua Umum DPP Permata Umat kepada Ketua DPW Permata Umat Provinsi Bali. Baik, kemudian akan dilanjutkan dengan penandatanganan naskah pelantikan DPW Permata Umat Bali. Geser sedikit ke kanan, ke kiri ya. Baik.
Pak Ketua dan iya. Nyampe. Terlalu lebar ya. Baik, terima kasih kepada segenap pengurus. Kami mohon untuk meninggalkan tempat. Selamat kepada para pengurus yang baru dilantik. Semoga dapat menjalankan amanah yang diterimanya. Baik, terima kasih. Sekarang kita lanjutkan dengan pelantikan Gerakan Generasi Muda Umat. Pembacaan SK oleh Wakil Ketua Dewan Pengurus Pusat Garda Umat Arizal Kalvi Kaban. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, budaya, salam kebajikan. Keputusan nomor 20 SK titik Kep garis datar pembina garis miring DPW titik GU garis miring Bali garis miring 3 Romawi garis miring 2022 tentang struktur pengurus Dewan Pengurus Wilayah Garda Umat Provinsi Bali periode 2021-2025. Bismillahirrahmanirrahim. Atas berkat rahmat Allah Subhanahu wa taala, Dewan Pimpinan Pusat Garda Umat setelah menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan, menetapkan keputusan Dewan Pimpinan Pusat tentang struktur pengurus Dewan Pengurus Wilayah Garda Umat Provinsi Bali. Menetapkan struktur pengurus Dewan Pengurus Wilayah Garda Umat Provinsi Bali periode 2001-2025 dengan nama-nama dan susunan sebagaimana terlampir. Kedua, salinan surat keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagai amanah dengan penuh tanggung jawab. Ketiga, bahwa segala sesuatu yang terdapat dalam surat keputusan ini dapat diubah dan diperbaiki apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan. Surat keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan di Jakarta pada tanggal 26 Maret 2022. Mengetahui Ahmad Rizky Robani Kaban SHCLA Pembina Garda Umat. Struktur pengurus Dewan Pengurus Wilayah Garda Umat Provinsi Bali periode 2021 hingga 2025. Untuk nama yang saya panggil, mohon sahabat-sahabat maju ke depan. Ketua Reja Hidayat. Wakil Ketua Ida
Sekretaris Ilham Cahya Rosadi. Bendahara Karis Fahmi Azhar. Anggota Agus Widodo. Bariks Kausar. Arkam Julio Hakim. Adi Rahmat Wijaya. Daniel Dwi Yulianto. Sultan Akbar. Ditetapkan di Jakarta pada 26 Maret 2022. Dewan Pengurus Pusat Garda Umat, Praya Dwi Putra Ramadan SH, Ketua Umum, ditandatangani. Irfan Darmawan ST, Sekretaris Jenderal, ditandatangani. Matur syukur semuanya. Baik, berkenan kepada Sekjen DPP Garda Umat, Irfan Darmawan ST, dan didampingi oleh Wakil Ketua DPP Garda Umat. Kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Mohon kepada sahabat-sahabat calon pengurus DPW Garda Umat Provinsi Bali agar mengucapkan apa yang saya ucapkan. Apakah bersedia? Bismillahirrahmanirrahim. Kami kader Garda Umat bersumpah dan berjanji untuk senantiasa satu, berjuang melawan kezaliman dan menegakkan keadilan. Dua, menyebarkan Islam rahmatan lil alamin. Tiga, berakhlak terpuji kepada sesama. Empat, taat beribadah dan rajin beramal soleh. Lima, ikhlas dan bersungguh-sungguh dalam berjuang untuk mewujudkan Indonesia negeri yang adil, makmur, aman, dan damai bagi seluruh rakyat Indonesia. 6. Berjuang sebagai pemuda yang setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. 7. Menjaga nama baik organisasi dan menjauhkan dari hal-hal yang dapat merusak organisasi. Saya ulangi poin ke-7. 7. Menjaga nama baik organisasi dan menjauhkan dari hal-hal yang dapat merusak organisasi. Semoga Allah senantiasa memberikan kekuatan, kesabaran, dan pertolongannya kepada kami untuk dapat menjalankan sumpah dan janji ini dengan sebaik-baiknya. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Allahumma rabbik firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira.
Amin. Baik, dilanjutkan dengan penyerahan pataka Garda Umat dari Sekjen DPP Garda Umat kepada Ketua DPW Garda Umat Provinsi Bali. Dengan ini saya serahkan bendera pataka Garda Umat kepada Dewan Pengurus Garda Umat Provinsi Bali agar semangat juang pemuda hari ini untuk menjadi pemimpin masa depan dapat terus berjalan dan berkembang, dan jalan kita semua selalu diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua selamat mengemana-mana. Baik, kemudian dilanjutkan dengan penandatanganan naskah pelantikan DPW Garda Umat Provinsi Bali. Mau foto bersama dengan Pak Ketum? Oke, kita kasih kesempatan. Baik, Pak Ketum, Pak Sekjen, kemudian kepada Pak Bunyani, kemudian DPW, Ketua DPW, monggo silahkan. Yuk. Kepada Bapak Wakil Ketua Pak Husni, Ustadz Husni. Minta dipanggil. Terima kasih kepada segenap pengurus, dipersilakan untuk meninggalkan tempat pelantikan. Selamat kepada pengurus yang baru dilantik dan semoga dapat menjalankan amanah yang diterimanya. Amin ya robbal alamin. Hadirin yang kami muliakan, kini kita sampai pada acara sambutan. Sambutan akan disampaikan oleh Ketua Dewan Pengurus Wilayah Partai Umat Provinsi Bali, yaitu Bapak Waras Priyangga, Sarjana Teknik. Kepada Bapak dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, salam sejahtera, namo buddhaya. Yang kami hormati Ketua Umum Partai Umat, Dewan Pimpinan Pusat, sahabatku Ridho Rahmadi, sahabatku Sekjen Dewan Pimpinan Pusat, Bang Muhajir, dan tak kalah terkenal sahabatku dari Dewan Pimpinan Pusat, Buniani. Ya. Tepuk tangan untuk Bang Buniani. Ya. Ya. Jadi Bang Buniani ini sangat berjasa sekali terhadap Bang Anies. Karena beliaulah Anies bisa jadi gubernur di Jakarta. Terima kasih Bang Buniani. Ya. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bil nikmatil iman wal Islam.
Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa muwala. Amma ba'du. Terima kasih. Yang tak lupa juga Bunda Ais, ya. Mohon maaf, memang Permata agak terlambat terbentuk di Bali karena ibu-ibu kemarin masih ngantri minyak goreng. Iya. Jadi sibuk mencari minyak goreng daripada ngurusin partai ya. Tapi alhamdulillah sekarang sudah terbentuk ya. Alhamdulillah, mohon izin. Iya. Alhamdulillah sekarang semua sudah lancar kembali minyak gorengnya. Iya, iya. Sahabat-sahabatku, yang tak kalah penting adalah ketua-ketua DPD seluruh Bali, dari Denpasar, Badung, Tabanan, Gianyar, Bangli, Kelungkung, Karangasem, dan Buleleng. Memang akhir-akhir ini kita banyak oknum-oknum yang menyerang sarakan itulah, sehingga ya menyengsarakan apa menyengsarakan ya, menyengsarakan ya. Jadi semoga dengan lahirnya Partai Umat itu kita dipermudah, diperlancar dalam aktivitas kita sehari-hari. Saya tidak banyak memberikan sambutan kali ini. Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada sahabat-sahabat Dewan Pimpinan Pusat yang telah memberikan amanah. Semoga kami dan teman-teman yang sudah di-SK-kan bisa menjalankan amanah tersebut dengan baik dan benar. Dan tak kalah pentingnya adalah kewajiban kita bersama di Partai Umat, yaitu apa? Segera dikebut mencari KTA. Bagaimana? Siap? Insya Allah 2024 kita bertarung dan melawan kezaliman, tegakkan keadilan. Siap? Takbir! Allahu Akbar! Takbir! Allahu Akbar! Takbir! Allahu Akbar! Merdeka! Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kini kita sampai pada acara puncak, yaitu pidato politik yang akan disampaikan oleh Bapak Haji Ridho Rahmadi, Eskom MSC, selaku Ketua Umum DPP Partai Umat. Kepada Bapak dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Terima kasih atas kehadiran Bapak dari KPU, dari Bawaslu, juga perwakilan PDM Denpasar. Terima kasih atas kehadirannya Pak meramaikan acara pelantikan pada pagi hari ini. Tadi di awal tadi ada, saya kira serius tadi, saya hampir salto dari depan tadi untuk memisahkan anak-anak berkelahi. Sangat menjiwai tadi itu. Yang saya hormati Pak Waras, Ketua DPW Partai Umat Bali beserta MPPW dan segenap pengurus yang lain yang baru saja dilantik. Kami ucapkan selamat sekali lagi. Juga DPW Permata Umat dan juga Garda Umat Bali. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini kami dari DPP ini ada satu rombongan kecil. Selain saya ada juga Pak Ahmad Muhajir, Pak Sekjen. Ada juga Bang Buniyani, ya. Ini insya Allah calon kepala IKN. Kemudian ada Bu Ais dari DPP juga, Bu Ela, dan tadi dari DPP Garda juga ya, ada Mas Irfan, ada Mas Riza juga. Ya, jadi dalam kesempatan ini saya ingin mengawali menyapa dulu sahabat-sahabat dari DPD. Jadi dalam catatan saya ini ada 9
DPD. Ya. Dari Kota Denpasar. Mana Kota Denpasar, angkat tangan? Ya. Berdiri boleh, berdiri. Berdiri, ini tuan rumah ya, kalau Denpasar ya, atau bukan ya? Oh banyak. Alhamdulillah banyak. Yang kedua Kabupaten Badung. Badung? Ya. Oh banyak juga, alhamdulillah. Ya. Kabupaten Tabanan. Oh, loh. Berapa jauh Tabanan ke sini? 20? 25 kilo. Oh, berapa? 15 menit atau setengah jam? 45 menit ya. Kabupaten Jembrana? OTW. W-nya sampai mana? Sampai W mana? Oh, 150 kilo, ya. Bisa dipahami. 3 jam ya. Kabupaten Buleleng? Buleleng? Terima kasih. Kabupaten Karangasem? Ya. Kabupaten Bangli? Bangli. Kabupaten Klungkung? Oh. Kabupaten Gianyar? Gianyar? Ya. OTW ya? Ya, tadi 9 DPD yang ada di Bali. Nah, kesempatan pagi hari ini izinkan saya menyampaikan satu renungan ya, kemudian juga satu proyeksi Partai Umat ke depan dalam membangun negeri ini tentu bersama anak bangsa lain. Jadi saya ingin bercerita, mengawali dengan sebuah cerita ya. Silakan ya. Jadi ada satu negeri, ya, penduduknya nomor 4 dunia, 270 juta, kemudian jumlah pulaunya ada 17.000, kemudian kekayaan potensi mineral batu baranya 10.000 triliun, potensi perikanannya nomor 1 dunia, hutannya, mohon maaf, masuk 10 besar dunia. Memiliki 1.000 lebih suku, lebih dari 600 atau 700 bahasa daerah. Negeri ini dilalui garis khatulistiwa. Ada 34 provinsi. Itulah negeri kita, Indonesia. Di saat yang bersamaan kita tadi dengar sebelumnya, insya Allah betapa besar bangsa ini, betapa kaya bangsa ini. Tapi belum lama ini kita lihat ibu-ibu harus mengantri minyak goreng. Masuk akal tidak? Negeri sekaya ini. Tadi saya sampaikan potensi minerbalnya 10.000 triliun. Belum kita masuk ke gas alam, belum ke emas, belum ke sawit dan segala macam. Adil atau zalim? Adil atau zalim? Negeri ini sedang mengalami gejala-gejala ya, yang juga terjadi di beberapa negara lain, dan gejala tersebut adalah gejala kemunduran demokrasi. Apa yang terjadi? Yang pertama, pertumbuhan ekonomi, ada pertumbuhannya, namun dia rendah dan cenderung stagnan. Jadi pertumbuhan ekonominya dari tahun ke tahun rendah dan stagnan. Itu adalah gejala kemunduran demokrasi. Kemudian disparitas atau kesenjangan ekonomi
yang demikian menganga. Apa efeknya? Efek dari kesenjangan ekonomi tersebut, ada 112 juta penduduk Indonesia atau 90% dari populasi Indonesia yang berumur di atas 15 tahun yang tidak dapat kesempatan kuliah. Jadi dari penduduk Indonesia yang 126,5 juta yang di atas 15 tahun tadi, yang artinya secara umur sudah waktunya atau dapat mengikuti pendidikan tinggi, hanya 9,7% yang dapat kesempatan. Karena alasannya adalah kendala ekonomi. Gap ekonomi yang kaya dari miskin terlalu jauh. Yang miskin tadi banyak sekali dan tidak mampu membayar kuliah. Satu contoh saja. Adil atau zalim? Adil atau zalim? Negara yang besar, penduduk keempat dunia, potensi minerba, potensi alamnya luar biasa, namun hanya 10% kurang yang dapat kesempatan kuliah. Kita berikan amanah, kita berikan kunci-kunci, kita berikan segala macam akses kepada sumber daya alam dan sumber daya manusia kepada pemerintah untuk dikelola sebaik-baiknya, untuk dikembalikan kepada kita, untuk mendapat manfaatnya. Namun semakin ke sini kita lihat politik patronase. Apa itu politik patronase? Memilih berdasarkan atau mengisi posisi-posisi tertentu berdasarkan partisan loyalitas atau loyalitas partisan. Karena dia dulu tim sukses saya, maka jadi komisaris. Maka kita sering dengar sekarang istilah mendadak komisaris. Padahal namanya komisaris, pucuk pimpinan sebuah perusahaan haruslah dipilih yang sesuai keahliannya. Betul tidak? Tidak mungkin umpamanya saya belajarnya bidang IT atau bidang kecerdasan buatan, kemudian disuruh mengelola yang berhubungan dengan tambang. Saya tidak punya pengetahuan. Dan ini komisaris BUMN. Ini politik patronase, terlalu banyak posisi-posisi penting diberikan kepada patron-patronnya. Partisanship, loyalitas partisanship, mengangkat sebagian, menjatuhkan sebagian yang lain. Oposisi ditekan serendah-rendahnya, diberi ruang sesempit-sempitnya. Bahkan bersuara sedikit saja, mengkritik saja. Kemarin baru saja 2 aktivis ditangkap. Sebelumnya beberapa ulama ditangkap. Organisasi-organisasi dibuat terlarang tanpa prosedur peradilan yang jelas. Adil atau zalim seperti ini? Adil atau zalim seperti ini? Inilah situasi yang kita miliki saat ini di negeri ini. Nah, insya Allah ada waktu, masih ada kesempatan untuk memperbaiki. Dan ini harus bersama. Tidak mungkin hanya sekelompok umat atau sekelompok masyarakat yang kecil, sendiri-sendiri itu tidak mungkin. Maka kita harus menggalang kekuatan bersama. Lewat mana? Itu semua tadi dapat diperbaiki dengan tanda kutip lebih mudah, tanda kutip tidak semudah realitanya, ketika kita menduduki kursi-kursi eksekutif, kursi-kursi legislatif, DPRD tingkat 1, tingkat 2, DPR RI, kemudian pemerintah daerah, dari bupati, wakil bupati, gubernur, wakil gubernur, menteri, bahkan presiden. Di 2 posisi ini tadi, eksekutif dan legislatif, itulah undang-undang di mana mengikat dan harus kita lakukan, peraturan-peraturan, kebijakan-kebijakan itu dilahirkan.
pabriknya ada di legislatif dan eksekutif. Jadi untuk memperbaiki negeri ini, jalur yang tanda kutip paling cepat dan relatif lebih mudah, semua tanda kutip ya, itu adalah dengan mengisi kursi-kursi tersebut. Dalam bahasa yang simpel adalah membangun kekuasaan. Nah, membangun kekuasaan ini bukan dalam konteks membangun kekuasaan yang sifatnya untuk syahwat duniawi atau hal-hal yang berbau duniawi, tapi semata demi untuk membangun negeri ini. Jadi saya ingin tanya ini, Anda semua kader Partai Umat, insya Allah siap? Insya Allah siap? Insya Allah siap? Proyeksikan diri kita untuk mengisi posisi-posisi tersebut. Persiapkan diri kita untuk mengisi posisi-posisi tersebut. Alhamdulillah, SK Badan Hukum kita sudah kita dapatkan. Alhamdulillah, tahun lalu, 21 Agustus. Perjuangan kita ke depan adalah membuka pintu selanjutnya untuk menjadi peserta pemilu. Maka kita sekarang harus bekerja keras, bekerja cerdas, untuk mempersiapkan semua detail yang dibutuhkan, KTA dan seterusnya, dalam jumlah minimum yang diminta KPU, sehingga kita bisa memenuhi syarat yang dicanangkan untuk menjadi peserta pemilu. Dan selanjutnya adalah proyeksikan tadi diri Anda untuk menjadi caleg-caleg, bahkan proyek selanjutnya untuk menjadi kepala-kepala daerah. Bangun strategi, susun bersama. Ini siapa yang sudah siap insya Allah untuk menjadi bacalek atau caleg DPRD tingkat 2? Siapa? Siap? Angkat tangan. Pak Ustadz lah, Pak. Yuk, kita ingin lihat lebih. Angkat tangannya. Teriakan semangatnya. DPRD tingkat 2. DPRD tingkat 2. Siap? Sekarang DPRD tingkat 1. Angkat tangannya, biar kita lihat. DPRD tingkat 1. DPR RI. DPR RI angkat tangan. Yang dari Jakarta juga boleh. Ayo DPR RI angkat tangannya, biar kita lihat. Biar kita tularkan semangatnya. Sekarang eksekutif. Pemerintah daerah. Dari bupati atau wakil bupati. Siapa yang siap menjadi calon wakil bupati atau calon bupati? Sembilan DPD loh kita. Ayo, kita tanya diri kita sekali lagi. Siapa yang siap atau insya Allah mempersiapkan diri, atau bahkan bersiap-siap untuk mempersiapkan diri menjadi calon wakil bupati atau calon bupati DPD-DPD yang ada, mohon maaf kabupaten kota yang ada di Bali, demi melakukan rekonstruksi, melakukan perbaikan untuk memperbaiki negeri ini. Siapa yang siap? Ayo angkat tangan. 4 dari 9 DPD, 4, 5. Sekarang calon, kan calon, kita tidak melebihi takdir. Ini kan proyeksi, tahu ya. Calon wakil gubernur atau gubernur. Ayo calon ya, calon wakil gubernur atau gubernur. Ayo, belum ada ini. Ayo, belum ada. Kalau ada baru kita lanjut. Belum selesai, belum.
calon wakil gubernur atau calon gubernur. Ayo, siapa? Siapa itu? Ya. Berdiri boleh. Ya. Dari mana nih? Hah? Ya dari mana? Oh, Buleleng. Ini nonton TV berarti akhir-akhir ini ya. Belum selesai eksekutif. Apakah tidak bermimpi? Calon menteri dari Bali. Calon menteri dari Buleleng. Calon menteri dari Badung. Calon menteri dari Tabanan. Apakah tidak bermimpi? Sekarang siapa yang insya Allah siap menjadi calon menteri dari Bali? Ayo angkat tangannya Pak. Tuh, angkat tangannya. Satu, ada bunda-bunda. Satu lagi, ayo. Ini semua kok nunjuk-nunjuk orang. Ada yang angkat tangan tapi nunjuk orang gitu. Gak boleh. Siapa calon menteri dari Bali? Calon menteri agama. Kita doakan. Bahkan calon presiden atau calon wakil presiden, insya Allah. Baiklah, pertanyaan tadi itu sesungguhnya menanyakan kepada diri kita. Sekaligus mengingatkan bahwa waktu terus berjalan. 2024 nampaknya 2 tahun lagi, tapi sesungguhnya sudah di depan mata. Maka tadi beberapa yang belum terisi atau baru sedikit yang angkat tangan, itu hendaknya mulai kita persiapkan. Kita butuh lebih dari itu semua. Setuju ya? Nah, perjuangan kita ke depan tanpa landasan spiritual, tanpa semangat spiritual akan terasa kering, akan terasa berat, akan terasa melelahkan. Maka kita perlu mendasarkan apa yang kita lakukan ini kepada dasar-dasar yang spiritual. Yang akan saya sampaikan ini insya Allah nilai yang universal, yang akan saya sitir ya, dari Al-Quran maupun Sunnah, insya Allah adalah nilai-nilai yang universal. Ya. Jadi dibacakan oleh Qori tadi di Ali Imran 104. Sebelum ke sana, bahwa setiap individu yang ada, yang lahir di muka bumi itu, ya, kalau kita perhatikan Al-Baqarah ayat 30, adalah perwakilan Tuhan untuk ketugasan-ketugasan tertentu. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Bahwa kita, setiap dari kita ini punya tugas dan amanah-amanah tertentu dan berbeda-beda namun sejatinya saling melengkapi. Ada Pak dari KPU, ada dari Bawaslu, ada dari BDM, ada yang guru, ada yang dosen, ada yang ustadz, ada juga pedagang, pengacara, berbeda-beda, memiliki amanah yang berbeda-beda, namun sejatinya saling melengkapi. Namun itu akan menjadi kekuatan yang terpisah-pisah kalau kita tidak jatuhkan, kalau kita tidak satukan, menjadi satu perjuangan bersama. Disampaikan oleh Qori tadi, dibacakan Ali Imran 104. Wal takum minkum ummah
yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Ini nilai yang universal. Insya Allah bisa kita terima semua. Apa artinya? Hendaknya sebagian di antara kamu ada yang kemudian bersatu, jangan bercerai-berai. Membangun kekuatan umat untuk berjuang. Arahnya kemana? Kepada kebajikan dan kemudian amar ma'ruf nahi mungkar. Mengajak kepada yang baik, mencegah yang jelek-jelek. Ini nilai yang bisa kita terima. Ya. Kemudian dilanjutkan tadi 105, wala takunu kalladzina tafarraqu wakhtalafu mim ba'di ma ja'ahumul bayyinah. Dan janganlah kamu seperti orang-orang yang bercerai-berai dan berselisih, karena itu akan menghilangkan atau menjatuhkan kekuatan kita. Yang tadi setiap individu, ada yang pengacara, ada yang guru, ada yang pedagang, ada yang cleaning service, semuanya kalau disatukan menjadi kekuatan utuh, kekuatan yang satu untuk membangun negeri ini. Jadi resepnya adalah amar ma'ruf nahi mungkar, ya. Ajak kepada kebaikan dan cegah yang buruk. Kemudian dalam skala yang lebih besar itu adalah slogan kita, lawan kezaliman, tegakkan keadilan. Ini sesungguhnya ekspansi dari amar ma'ruf nahi mungkar tadi, mengajak kepada yang baik dan mencegah sesuatu yang buruk. Kita expand, kita perluas cakrawala untuk melihatnya, menjadi lawan kezaliman dan tegakkan keadilan. Karena kita berbicara atau melihat dalam skala yang lebih luas, dalam kehidupan kita berbangsa dan bernegara. Balik ke proyeksi tadi, untuk melawan kezaliman dan menegakkan keadilan akan lebih kondusif, lebih mudah tanda kutip ketika kita lakukan dari kursi-kursi legislatif dan kursi-kursi eksekutif. Yang harus kita persiapkan sedari hari ini. Insya Allah semuanya siap? Insya Allah semuanya siap? Insya Allah semuanya siap? Nah, nanti sebelum ini saya tutup, kemudian nanti kita dengar dari Permata Umat sebentar dan dari Garda ya, sebentar ya, supaya sampaikan ya barang 5 menit lah ya, semangat ya, sambutan motivasi. Jadi Permata dan Garda ini bagian dari strategi Partai Umat. Permata untuk mendekati bunda-bunda. Siapa yang bisa buat jalanan macet kecuali bunda-bunda? Sepakat nggak? Siapa yang bisa buat jalanan macet? Karena dia pasang sen atau pasang rating belok kanan, tapi kenyataannya belok kiri, makanya macet semua. Nggak, bercanda. Siapa yang bisa meramaikan perjuangan yang militan? Itu bunda-bunda. Dari setiap kegiatan ini contoh kecilnya seragamnya paling konsisten. Yang DPW sudah Bali ini Pak, wilayah ke 20. Barangkali punya 20 macam corak seragam Pak kita. Untuk laki-laki, bapak-bapak ini kita agak bebas ya. Ibu-ibu begitu hebat ya, menyiapkan seragam. Nanti kita dengar. Begitu kiranya sahabat-sahabatku, hari ini adalah hari pertama ya. Besok adalah hari pertama, lusa adalah hari pertama perjuangan kita. Tidak ada hari kedua, tidak ada hari akhir. Setiap hari adalah hari pertama. Jadi tetap semangat dan jaga kesehatan. Karena insya Allah perjuangan kita masih panjang. Saya tutup. Wa ma taufiqi illa billah alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Dan petunjuk yang aku ikuti hanya dari Allah. Kepadalah yang aku bertawakal dan kepadanya pula aku kembali. Kalau ada yang benar datang dari Allah, kalau ada yang salah datang dari saya Al-Fakir. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Sahabat-sahabat semuanya yang terhormat, ketum kita yang luar biasa. Generasi muda, pemimpin masa depan yang selalu menggelorakan semangat seluruh Indonesia. Kemudian ada sekjen,
Pak Buniani, juga Pak Waras, Ketua DPW. Saya kenal Pak Waras bukan sehari 2 hari, Pak, udah puluhan tahun. Karena kita dulu sama di partai yang lama. Kemudian ada Mas Koko, mana Mas Koko? Sekretarisnya itu juga sama, sudah berjuang puntang-panting puluhan tahun di partai yang lama. Kemudian Pak Ustadz, tamu-tamu kita, aduh saya bangga sekali Pak, karena ternyata Pak Waras ini jaringannya sungguh luar biasa, karena tamunya banyak dari luar. Ada dari Bawaslu, ada dari KPU, ada dari Muhammadiyah. Jadi alhamdulillah kalau Pak Waras ini nggak pernah gaul, nggak mungkin tamu-tamu itu mau datang. Jadi alhamdulillah, semangat untuk Pak Waras dan teman-teman. Allahu Akbar. Seluruh kader Partai Umat yang saya cintai dari beberapa kabupaten, alhamdulillah sudah hadir. Kemudian bunda-bunda soleha, saya terus terang Pak, perjuangan Bali itu luar biasa. Ya Pak Waras ya, mungkin kupingnya sudah saya teleponin terus. Karena memang mencari di tengah kita kan minoritas di sini, jadi mencari bunda-bunda pilihan itu memang agak susah. Tapi alhamdulillah setelah saya dikenalkan dengan Bunda Heni, ini ketuanya, mulailah bunda-bunda soleha bergabung di Permata Umat. Jadi sekali lagi terima kasih bunda-bunda sudah bergabung di Permata Umat, dan Permata Umat kita tidak salah pilih. Kita berada di tempat yang benar, kita berada di satu perjuangan untuk melawan kezaliman dan menegakkan keadilan. Saya dari tadi pas menyanyikan lagu itu terharu karena ya Allah akhirnya Bali punya pengurus Partai Umat dan Permata Umat, juga Garda Umat. Merinding saya Pak, tidak membayangkan bahwa Bali Partai Umat bisa sebesar ini. Ya, jadi mudah-mudahan dengan semangat hari ini menjadi semangat juga untuk pada masa yang akan datang. Semoga ke depan kita istiqomah. Biasanya yang kecil justru berusaha menuju yang besar. Ya, jadi kalau yang besar biasanya suka lengah. Mudah-mudahan dengan kita yang minoritas justru kita bisa mewarnai Pulau Bali ini dengan semangat-semangat untuk membangun di Bali melalui Partai Umat, Permata Umat, dan Garda Umat. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda. Kini dilanjutkan dengan Ananda dari Garda Umat. Monggo, siapa yang mewakili? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, nama budaya, salam kebajikan. Perkenalkan Bapak-bapak, Ibu-ibu, senior semua. Nama saya Irfan Darmawan, diamanahkan sebagai Sekretaris Jenderal Garda Umat dari DPP. Mungkin juga tidak banyak yang bisa saya sampaikan. Juga ada satu hal yang selalu di-highlight oleh pembina kami, yaitu yang disampaikan juga di Sumatera Utara waktu kemarin itu, karena yang menyambung dari yang Ketum bilang bahwa tanpa anak muda ini jangankan kita bikin macet, kita bikin berhenti itu barang. Kita bikin berhenti itu barang Kita bikin berhenti. Kemudian juga saya ingin menyampaikan dari pembina kami yang selalu ya kami samina watokna, selalu apa yang beliau bilang juga baik untuk kami. Salah satunya yaitu penting untuk kami, untuk Garda Umat ini jadi rumah cerdas bagi pemuda-pemudi bangsa yang nantinya akan menjadi generasi dari para senior sekalian. Maka dari itu saya pribadi memohon kepada para senior dan juga meminta izin agar jangan jadikan kami sebagai tunggangan, tetapi jadikan kami sebagai harapan bagi senior-senior semua sekalian. Kemudian ya tidak banyak yang bisa saya sampaikan karena saya sedikit demam panggung Ini tapi mungkin yang Bu Is tadi bilang luar biasa Bali ini. Tapi insya Allah kita pesimis. Ini yang saya bilang, mohon maaf, saya demam panggung. Tiba-tiba saya disuruh maju. Saya usahakan yang terbaik tapi izin. Kita optimis, terutama Garda Umat optimis.
ini masih 0% juga enggak gitu katakanlah. Kita akan terus berlanjut, berkembang, akan lebih banyak daripada yang sekarang. Kita memperkuat pusat dan memperbanyak cabang, insya Allah. Amin. Kemudian akhir kata dari saya, izin. Enggak, kalau pantun sudah ada yang ini, Pak. Sudah ada yang punya copyright nanti. Mungkin dari saya pribadi, akhir kata, saya sama sekali tidak membutuhkan kata siapa, tetapi bagaimana. Tidak ada kata di atas tapi di bawah. Terlihat kuat juga sekaligus tidak melemahkan. Tidak butuh pujian tetapi pertanggungjawaban. Dan untuk melihat bukan dilihat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Boleh, silakan. Saya agak kelupaan tadi, mohon maaf, minta waktu sebentar. Jadi saya teringat waktu dulu saya melanjutkan pendidikan. Ada profesor-profesor itu yang dalam satu semester ujian akhirnya itu bukan di kelas, bukan semacam kita datang ke ruang ujian itu. Tapi kita wawancara, Pak, bertemu langsung. Jadi satu semester itu hanya tanya jawab 2-3 pertanyaan. Nah, saya izin pada hari ini untuk mengapresiasi kinerja panitia yang menyiapkan acara ini luar biasa untuk memberikan nilai secara langsung. Jadi tadi saya tanya tidak ada ketua panitianya, jadi mungkin karena yang bekerja langsung 4 orang, Fantastic Four katanya ya. Nah, mungkin Mas Koko boleh, Mas Bobi boleh, berdua tambah Ustadz juga boleh, mau tambah ketua DPW juga boleh. Ayo Mas Koko, Ustadz, Mas Bobi. Fantastic Four kata Ustadz Sambo, itu masuk Pak Waras. Bonus ya. Ada lagi yang perlu dipanggil? Ada lagi perlu dipanggil? Oh Pak Didik, mari Pak. 5. Ada lagi? Dari ibu-ibu kemarin ada loh. Ayo Bu. Ya. Ya. Jadi nilainya nanti coba Mas Bobi bacakan ya, yang keras ya. Acara apa ini, kayak tadi ya, berantem. Acara apa ini? Sini, dibacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Nilainya A+. Selamat. Dibawa. Ya. Nah, untuk menutup pantun tadi saya pun lupa. Jadi ini pantun SOP sudah kita bacakan di 20 wilayah plus daerah-daerah yang lain. Yang sudah pernah mendengar pura-pura belum mendengar. Ya. Kalau ada ikan di parit, insya Allah itu tandanya ada makanan. Kalau perjuangan Partai Umat di Bali telah terbit, insya Allah itu adalah tandanya kemenangan. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih kepada Ketua Umum DPP Partai Umat. Kini sampailah kita pada akhir rangkaian acara, yaitu doa penutup yang akan dipimpin oleh Bapak Khairuddin. Kepada Bapak dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Bapak-bapak, ibu-ibu,
Pak Ketum, Pak Sekjen, Pak Ketua DPW dan lain-lain dari Bawaslu maupun dari KPU. Perjuangan apapun, doa itu sangatlah penting. Karena doa itu senjatanya orang yang beriman. Dan orang kalau tidak mau berdoa itu disebut sombong. Maka mudah-mudahan kita tidak tergolong orang yang sombong. Kita masih suka berdoa, kita masih suka menyentelkan semua usaha kita itu dengan doa. Siapapun kita, walaupun kita berkuasa, walaupun kita presiden, doa itu merupakan bagian senjata kita. Maka pada hari ini kita akan berdoa, mudah-mudahan usaha kita ini diberkahi oleh Allah. Usaha kita itu ternyata bukan karena kesombongan kita, atau kita anggap orang lain bodoh, atau kita anggap orang lain salah, tetapi kita ingin berbuat yang lebih baik. Ya, dan insya Allah kesungguhan kita, ketulusan kita itu mudah-mudahan diijabah oleh Allah. Sebagai perbandingan, saya dulu aktivis PAN, Pak. Nah, beberapa teman yang disebut tadi orang PAN. Jadi, ini membocorkan ini. Saya mengetahui detak nafasnya Pak Amin, ingin mengerjakan yang terbaik. Ternyata enggak baik, Pak. Ya, menurut kaca pandang yang membuat, saya kira gitu. Ya mudah-mudahan hari ini Partai Umat sudah dibentuk di Bali dan bisa berjuang, bisa maksimal. Dulu PAN pernah DPR Provinsi 1, DPR Kota 3. Sekarang 0. Ya. PAN dulu, Pak. Insya Allah yang seperti itu bisa diwujudkan oleh Partai Umat. Untuk gebrakan pertama, soalnya pemimpinnya masih waras. Kecuali kalau suatu saat beliau sakit baru. Baik, dan saya kalau melihat wajah-wajah yang ada di sini tidak beda dengan PAN tahun 98. Ya, mudah-mudahan kesuksesannya betul bisa dilewati betul. Termasuk saya punya sohib itu, Pak Talib itu termasuk pejuang lama dia. Insya Allah mudah-mudahan kesungguhan kita semuanya akan menghasilkan hasil yang baik. Marilah Bapak Ibu kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amah wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimu sultanik. Ya Allah, ya Tuhan kami ini adalah hamba-hambamu yang beriman, ya Allah. Kami adalah hamba-Mu paling tidak berusaha untuk menjadi orang yang beriman dan bertakwa. Ya Allah, ya Tuhan kami tetap berharap terhadap kekuasaan-Mu, kemuliaan-Mu, keluar biasaan-Mu yang Engkau berikan kepada kami. Ya Allah, ya Tuhan kami ini satu golongan yang bukan membenci Indonesia, tapi kami justru ingin memperbaiki Indonesia. Ya Allah, ya Tuhan kami berikanlah kekuatan bagi kami. Ya Allah, ya Tuhan kami berikanlah petunjuk, perlindungan dan kemuliaan pada pemimpin-pemimpin kami. Ya Allah, ya Tuhan kami kalau mereka telah berbuat salah, ya Allah jangan sampai keterusan. Ya Allah, ya Tuhan kami berdoa kepadamu, ya Allah mudah-mudahan kami senantiasa Engkau berikan kekuatan, kemuliaan, keikhlasan dan termasuk adab dan akhlakul karimah. Ya Allah, ya Tuhan kami satukanlah kami dalam bangsa Indonesia itu menjadi bangsa yang besar. Ya Allah, ya Tuhan kami memahami bahwa Engkau telah memberikan karunia yang terbesar pada negeri kami. Kami faham bahwa negeri kami ini kaya raya luar biasa. Ya Allah, ya Tuhan kami juga menyadari bahwa di negeri yang kaya raya itu banyak masih di antara kami rakyat yang masih miskin. Ya Allah, ya Tuhan kami berikanlah kesadaran bagi kami semuanya untuk bisa menemukan bagaimana cara memajukan negeri ini. Ya Allah, ya Tuhan kami ampunkanlah dosa-dosa kami, kuatkanlah iman kami, kuatkanlah sedekah kami, dan kuatkanlah kami kemampuan untuk mendapatkan rizki kami. Ya Allah, ya Tuhan kami muliakan bangsa kami, bangsa Indonesia. Ya Allah, ridhoilah bangsa kami, bangsa Indonesia. Ya Allah, berikanlah keimanan pada bangsa kami dengan iman yang sebenar-benarnya. Ya Allah, ya Tuhan kami lindungilah kami dari kecintaan kita terhadap dunia yang berlebih-lebihan, yang akibatnya telah menjatuhkan, mendegradasikan akhlak kita menjadi akhlak yang buruk, menjadi orang yang tidak setia kepadamu. Ya Allah, Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namutu wa ilaika nusur. Allahumma la taj'alna minal mutakabbirin wa la taj'alna minal zalimin wa la taj'alna minal munafikin wa la taj'alna minal kafirin.
waj'alna minas sajidin warraki'in walqa'imin was-sha'imina was-sabirina liwajhika. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih pada Pak Ustadz. Dengan berakhirnya doa tadi, maka berakhir pula lah rangkaian kegiatan pelantikan Dewan Pengurus Wilayah Partai Umat Provinsi Bali. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada para undangan dan hadirin yang sudah hadir pada acara hari ini dari pagi hingga siang hari ini. Dan tak lupa saya mohon maaf jika ada kesalahan dalam membawakan acara hari ini. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.